Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis kitab Al-Jami, bab-bab akhir di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah 44 hadis kita baca, kita kupas isinya. Hari ini kita memasuki bab 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati muttafaqun alaihi. Dari Umar temanku dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Ya, zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Di sini ada kata gelap, zulmu, zulumatun yaumal qiyamah. Dalam bahasa Arab, gelap itu mungkin bermakna hakiki atau bermakna majazi. Kadang kata gelap bukan situasi tidak ada cahaya. Contohnya apa? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bukan berarti gelap gulita tidak ada cahaya. Mekah itu kalau dibilang terang, terang sekali, matahari. Tanpa ada pohon-pohon, maka siang terasa luar biasa terang. Tapi karena mereka tidak mengenal Allah, perbuatan syirik ciri khas mereka, halal haram tidak dijadikan kaidah, akhirnya mereka disebut sebagai orang yang berada dalam kegelapan. Jadi gelap itu kadang-kadang maknanya majasi. Tapi gelap juga sering ditampilkan sebagai makna yang sesungguhnya, betul-betul gelap. Misalnya basyiril masyaina fidzulmi bin nuri at-tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang yang keluar dari rumah di suasana gelap untuk menunaikan sholat berjamaah. Kata gelap di sini apa? Isya dan subuh. Memang suasananya memang sudah tidak ada cahaya. Berarti gelap di sini betul-betul bermakna asli. Baik. Nah, yang dimaksud pada hadis ini apa? Zalim adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kita bahas dulu zalim. Sudah terkenal makna zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti ibu-ibu berjalan sambil menuntun anaknya, menggandeng anaknya. Menurut Pak Agus, posisi anak itu yang di pinggir jalan, misalnya ini kan jalan kaki, ini di jalan raya. Anak itu sebelah kanan atau sebelah kiri? Harus sebelah kiri. Karena banyak ibu-ibu di pinggir jalan, jalan kaki di pinggir jalan, padahal itu lalu lalang mobil motor. Anak dituntun posisinya di kanan, itu zalim. Harusnya di sebelah kiri. Kenapa? Iya. Jadi itu zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Termasuk kesalahan ibu-ibu ketika naik kendaraan, yang naik ibunya dulu, harusnya anak dulu.
Ketika turun baru ibunya, anak terus disambut. Baik. Nah, berkenaan dengan dolim, maka dolim itu terbagi kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Kalau kepada Allah lebih identik dengan perbuatan syirik. Yang paling terkenal, inna syirka ladulmun adim. Syirik itu kedoliman yang besar. Loh, kenapa syirik disebut dolim? Karena meletakkan ibadah tidak kepada Allah tapi kepada makhluk. Ya qaumi innakum dzalamtum. Wahai kaumku, kalian dolim bittikhadikumul ijla, karena kalian menyembah sapi. Ini perkataan Nabi Musa. Jadi Bani Israel disebut dolim karena menyembah sapi. Ini bukti bahwa dolim kalau kepada Allah identik dengan perbuatan syirik. Fa in fa'alta fa innaka minadz dzalimin. Kalau engkau melakukan perbuatan syirik wahai Muhammad, maka engkau berada di barisan orang-orang zalim. Nah, ketika zalim terjadi antara kita dengan sesama manusia, maka Rasulullah menyampaikan di tanggal 10 Dzul Hijjah setelah melempar jumrah, di atas onta, yang onta tali kekangnya dipegang oleh Amru bin Kharijah. Beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum fi yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah mulia, semulia hari ini, semulia bulan ini, semulia negeri ini. Disimpulkan oleh Syekh Utsaimin bahwa dolim kalau terjadi sesama manusia, satu, dolim terhadap darah, dolim terhadap harta, dolim terhadap kehormatan. Dolim kepada darah terkena pasal wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Sudah kami tetapkan nyawa dibalas dengan nyawa. Wal anfa bil anfi, luka hidung dibalas dengan luka hidung. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Wasinna bis sinni, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, setiap luka pasti ada qisasnya. Jadi supaya tidak ada dolim terhadap darah, Allah ancam. Kemudian yang kedua, dolim terhadap harta. Berarti tipu menipu, kemudian riba, kemudian pinjam tidak dikembalikan. Nah, itu dolim terhadap harta. Seorang wanita, anak kepala suku dari Banu Mahzumiyah, gadis cantik, anak kepala suku, pinjem barang tidak dikembalikan. Pinjem barang tidak dikembalikan. Akhirnya di kitab fikih sikap ini disebut dengan jahdul ariyah. Maka pelakunya dikenakan pasal potong tangan bila yang dipinjam mencapai nisab. Jadi pinjam HP misalnya, ternyata tidak dikembalikan. Nisabnya berapa? 1/4 dinar. Silahkan cari di Google nanti 1 dinar berapa. Nah, 1/4-nya kalau kita pinjam barang pada orang lain tidak dikembalikan, orang itu terkena pasal potong tangan. Kenapa? Dolim terhadap harta. Kemudian dolim terhadap kehormatan, maka menfitnah, mengadu domba. Ini juga hukumannya tidak ringan. Rasulullah pernah melihat unasun lahum adfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum. Aku melihat beberapa orang kukunya lancip-lancip terbuat dari besi, kemudian dia cakar-cakar wajahnya sendiri.
Siapa itu Jibril? Orang itu orang yang suka mencemarkan nama baik saudara sesama muslim. Baik dolim kepada sesama manusia itu darah, harta dan kehormatan. Tapi ternyata dolim itu juga ada pada diri kita sendiri. Di kitab Riyadhus Shalihin babnya sudah pernah kita baca. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari itu punya prinsip tahajud, ibadah, zikir, wirid, baca Quran dari isya sampai subuh, tidak tidur. Kemudian tiap hari saum. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah, inna li ainaika alaika haqqan, matamu juga punya hak untuk tidur. Berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kemudian wa li ahlika alaika haqqan, istrimu juga punya hak nafkah batin. Berarti dia sudah mendolimi istrinya karena tidak pernah tidur bareng. Ba'da isya sampai subuh posisinya sedang berzikir, baca Quran, sholat, tahajud. Ternyata dolim ada pada diri kita sendiri. Termasuk dolim itu ada juga pada binatang. Nanti di Riyadhus Shalihin ada unta nangis mengeluh kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah mengerti bahasa binatang, ngobrol dengan unta. Akhirnya Rasulullah bertanya, man rabbu hadzal jamal, siapa yang memiliki unta ini? Saya ya Rasulullah. Ada pemuda Ansar datang. Annahu syakani annaka tut'ibuhu wa tuji'uhu. Dia curhat unta ini. Kamu pekerjakan seharian sampai lelah sementara engkau tidak memberi kesempatan untuk makan. Berarti laki-laki ini dolim kepada binatang. Kalau dolim kepada binatang itu ternyata hukumannya juga luar biasa. Udzibat imra'atun fi hirratin, ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Nah, berarti kan dia dolim kepada binatang. Termasuk naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadab, Nabi melarang berburu tidak menggunakan panah tapi menggunakan ketepel. Sampai Abdullah bin Hudafah mengingatkan keponakannya untuk tidak berburu dengan ketepel. Setiap berburu dengan ketepel dibacakan hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadab. Nabi melarang berburu dengan ketepel. Kok besok gitu lagi? Maka si paman berkata kepada keponakannya, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah selama-lamanya aku tidak akan negur kamu lagi. Itu menunjukkan bahwa sikap tegas Abdullah bin Hudafah kepada keponakannya yang dolim kepada binatang. Nah, jadi dolim itu banyak. Nah, sekarang dolim akan berubah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tepatnya di mana? Kalau kita buka kitab At-Tadhkirah, begitu acara menyeberang sirat, situasi akan gelap gulita sehingga kita membutuhkan cahaya. Cahaya itu dari surat Al-Kahfi yang kita baca hari Jumat. Cahaya itu dari la tantifu asyayb fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, uban-uban yang tidak dicabut. Cahaya itu berasal dari basyiril masyaina fi dzulmi bin nuri tam yaumal qiyamah, kehadiran isya dan subuh di masjid untuk sholat berjamaah. Tapi bisa saja cahaya yang kita miliki redup menjadi gelap karena kita banyak melakukan kedoliman. Baik, insya Allah cukup hadis 45. Hadis 46 ternyata ada kelanjutan. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqusyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhrajahu Muslimun. Dari Jabir
dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim, karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Berhati-hatilah kalian dari kekikiran, karena sikap kikirlah yang menghancurkan umat-umat kalian sebelum kalian. Ya. Nah, jadi hati-hati zalim, karena zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati dengan sikap kikir, karena umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah gara-gara pelit. Berarti dari sekian zalim, salah satunya adalah pelit, bakhil. Nah, kita bahas tentang pelit. Berkenaan dengan pelit, ini pembahasan unik karena yang pertama, dalam bayangan pelit itu adalah pelit kepada harta. Ternyata ada pelit yang unik, bukan kaitannya dengan harta. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Rasulullah ditanya tentang nadar. Innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil. Rezeki atau infak yang dikeluarkan dari orang yang nadar itu sebenarnya ungkapan bahwa dia adalah bakhil. Dia hanya mau berinfak dengan cara mengajukan syarat kepada Allah. Allah disuruh-suruh dulu. Ya Allah, anak saya lulus UMPTN, saya akan infak. Berarti apa? Kalau anak saya tidak lulus, saya nggak jadi infak. Itu kan berarti Allah didikte. Berarti semakin banyak bernadar, semakin banyak peluang kita mendapatkan gelar bakhil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bakhil Rasulullah al-bakhilu man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Jibril berkata, yang disebut bakhil adalah kalau namamu wahai Muhammad disebut, dia tidak mau mengucapkan sholawat. Orang yang anti sholawat itu disebut bakhil. Cuma perlu diluruskan, kadang-kadang karena kita tidak membaca sholawat-sholawat tertentu, kita dianggap anti sholawat. Padahal kita banyak membaca sholawat dengan syarat sholawat itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ternyata bakhil itu juga kaitannya dengan ilmu. Maka orang yang tidak mau memberikan ilmu kepada orang lain itu disebut bakhil. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Menutupi ayat, menyembunyikan ayat, itu disebut bakhil. Maka orang Yahudi yang menghapus ayat-ayat berisi kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman itu kan dihapus, diganti dengan ayat versi mereka. Allah sebut orang ini bakhil. Termasuk ustadz kiai yang hanya mau ceramah sesuai dengan kehendak yang mengundang. Biasanya di pemerintahan, Pak, nanti ceramah di sini jangan nyinggung ini, jangan nyebut ini, jangan membahas yang ini. Berarti kita diminta untuk menutupi ilmu, padahal titik krusial di lembaga itu ya harusnya disampaikan. Kalau ada ustadz, ya lebih baik diundang terus daripada nyinggung-nyinggung akhirnya tidak diundang. Berarti ustadz itu bakhil terhadap ilmu. Jadi bakhil tidak selamanya kaitannya dengan harta. Uniknya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Lindungi aku ya Allah dari bakhil dan lindungi aku dari sikap pengecut. Ternyata Ibnul Qayyim menerangkan bahwa pengecut itu sebenarnya bakhil. Cuma ditampilkan tidak dengan kata bakhil tapi jubnu. Jubnu itu pengecut.
Nah, pengecut diawali dengan bakhil. Loh, maksudnya apa? Kalau bakhil itu kaitannya dengan harta, pengecut kaitannya tidak mau berkorban nyawa demi Islam. Maka ketika jihad disebut ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad dengan harta dan nyawa. Harta disebut lebih awal daripada berjihad dengan nyawa. Bukan berarti berjihad lewat harta lebih mulia daripada berkorban nyawa. Harta disebut lebih awal untuk menunjukkan orang kalau sudah pelit kepada harta, tidak mau kehilangan harta, maka dia pasti lebih tidak mau kehilangan nyawanya. Sehingga kalau ingin punya mental kuat di saat berperang, tidak takut nyawa melayang, seharusnya dia terbiasa kehilangan hartanya. Kalau dia sudah merasa ringan kehilangan harta, maka di medan jihad dia akan punya keberanian. Baik. Nah, dari sekian pelit, maka sumber provokator pelit itu setan. Di surat Al-Baqarah. Ayat 268. Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kemiskinan kepada kamu kalau berinfak. Awas, gak usah berinfak, nanti duitnya kurang. Dan menyuruh kamu berbuat keji kurung buka kikir. Jadi setan punya dua program. Satu, menakut-nakuti kalau berinfak duitnya akan berkurang. Yang kedua apa? Ngajak untuk pelit. Pelit itu aman, duitnya masih utuh. Sementara wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kalau kalian berinfak, kalian akan dapat ampunan dan akan mendapatkan ganti karunia yang lebih baik. Jadi kalau berinfak jangan gunakan teori matematika, itu teori setan. Gunakan teori dari langit. Kalau berinfak secara nasib di akhirat diampuni dosanya, di dunia harta akan diganti dengan yang lebih baik. Jadi sumber biang keladi kenapa ada orang pelit itu setan. Baik. Nah, kemudian berbicara tentang pelit, maka ada pelit yang paling parah. Nah, di sini ditampilkan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu asyuhha. Syuh itu di atas bakhil. Berarti pelit yang paling mentok itu namanya syuh. Jadi pelit yang luar biasa. Ya paling parah. Kalau orang luar negeri kan menyebutnya apa? Pelit-pelit, koret, keket mengkene merege hese. Wah, itu buah pelitnya mentok. Bahkan ada riwayat saking pelitnya ada orang jatuh ke sungai mau ditolong, yang nolong mengatakan berikan tangan Anda, akan saya tarik supaya Anda bisa naik ke atas.
Karena kalimatnya berikan tangan Anda, dia nggak mau, mendingan celaka saya. Tapi begitu yang menolong, nih Mas, tangan saya, ambil, raih. Saya berikan tangan ini kepada Anda. Karena kalimatnya itu, dia baru mau. Itu betapa pelit luar biasa. Itu hanya gambaran aja. Sebagaimana orang gengsian, orang gengsi, saking gengsinya, motornya nabrak tiang listrik, ada yang nolong, nggak mau ditolong. Ini urusan saya dengan tiang listrik, nggak usah ikut-ikutan. Nah, itu kan saking gengsinya orang itu, masya Allah. Baik. Nah, siapa yang memiliki ini? Ternyata Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang terkaya di kota Mekah, paling kaya di kota Mekah. Ternyata Hindun menghadap Rasulullah mengeluh, inna Aba Sufyana kana rajulan syahihan. Abu Sufyan itu tipe laki-laki, bukan bakhilan tapi syahihan, berarti pelitnya mentok. La yu'tini minal mal ma yakfini wa yakfi ibni. Uang belanja cukup buat dia, kalau saya dan anak mau makan, saya harus nyari sendiri. Coba seorang istri harusnya beruntung punya suami kaya raya, ternyata untuk makan dia harus mencari sendiri. Itulah Abu Sufyan. Baik. Saya juga punya tetangga, suaminya kaya luar biasa. Usahanya di mana-mana. Tapi istrinya ketika harus makan, bangun jam 2 goreng untuk dijual di pasar. Kan kasihan. Maka rezeki seorang suami itu akan digantikan oleh Allah kalau dia membahagiakan istrinya. Jadi bapak-bapak nggak usah takut-takut ngasih istri kebaikan. Mas Prapto kelihatannya menyesal ini datang hari ini. Apapun yang diberikan suami kepada istri dijamin akan diganti oleh Allah. Karena inti dari Allahumma a'ti mumfiqan salafan, ya Allah berikan ganti yang lebih baik, yang hari ini berinfak. Ranking 1 siapa? Yang didoakan malaikat, infak suami untuk istri. Jadi nggak usah takut ngajak istri jalan-jalan ke toko emas, insya Allah nanti akan balik lagi, nggak usah takut. Nanti kapan-kapan kita bahas hadis Ummu Zar'i tentang 11 wanita yang duduk sepakat untuk membicarakan suaminya masing-masing. Nah, yang paling beruntung adalah istri dari Abu Zar'i, yaitu Ummu Zar'i. Kenapa? Salah satu kebaikan suaminya adalah sering ngajak makan-makan di luar dan hobi membelikan emas untuk istrinya. Jadi telingaku sampai keberatan dengan emas. Wah, itu luar biasa. Jadi berarti ini tipe suami yang sering ngajak kuliner, pulangnya mampir ke toko emas. Nah, itu kalau bisa Mas Prapto ditiru itu. Insya Allah diganti, nggak usah takut. Apa yang diberikan suami kepada istri, insya Allah Allah akan ganti. Jadi tidak bisa menuntut istri harus taat, harus patuh, kan begitu. Saking taatnya istri sampai istri harusnya sujud kepada suami, itu bukan begitu. Kalau ingin istrinya taat kepada suami, bahagiakan. Suami harus tahu apa yang disukai oleh istri. Betul Bu ya? Ya, nanti silahkan diskusi alot mengenai nanti agak tegang ya, itu kan bukan urusan saya. Ya. Bahkan saya sarankan suami bertugas nyari duit, istri yang megang. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi bapak yang pak-pik-pek nyari duit, istri yang ngatur. Di Bulughul Maram siapa yang ngatur keuangan? Itu kan istri, bukan suami. Aman Pak kalau dipegang istri, insya Allah. Gimana ini? Kelihatannya bapak-bapak wajah berat, menanggung beban, sedih. Baik, makanya bagusnya nanti hadis Ummu Zar'i kita bahas.
supaya bapak-bapak tahu saya berada di posisi suami nomor urut ke berapa. Cuma 11 Pak, bukan 12. Jadi cuma 11. Ya, ya. Baik. Itulah pelit. Nah, pelit akhirnya menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kenapa? Karena orang pelit berarti ada harta yang tertahan di tangan orang-orang kaya yang tidak tersalurkan pada orang miskin. Kan ada kaedah, kalau ada anak nunggak SPP, kalau ada orang miskin tidak bisa berobat, kalau ada anak nangis karena pagi ini belum sarapan, itu tanda ada harta mereka yang masih tertahan di rumah orang kaya yang tidak tertunaikan. Akhirnya apa? Kejahatan terjadi karena faktor lapar. Maka betul alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rasa aman itu kalau tersedia makan. Lapar itu akan menyebabkan rasa takut. Berarti benar, faktor perut akan memicu orang bisa melakukan perbuatan jahat. Siapa yang rugi? Akhirnya orang-orang kaya sendiri. Baik, hadis 46 selesai. Kita masuk hadis 47. An Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar Arya akhrajahu Ahmadu bisanadin hasanin. Dari Muhammad bin Labid radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu perkara yang paling aku takut di antara beberapa perkara yang aku takuti dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, dalam riwayat yang lain, riya itu lebih menakutkan daripada munculnya Dajjal. Padahal saking bahayanya Dajjal, sejak zaman Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad SAW selalu mengingatkan bahayanya Dajjal. Padahal umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Yahya itu tidak akan ketemu Dajjal, tapi sudah diingatkan. Kenapa Dajjal ini bahaya? Karena 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, Allah tahan hujan hanya diturunkan 50%. 2 tahun sebelum Dajjal turun, Allah hanya menurunkan 1/3. Begitu 1 tahun sebelum Dajjal turun, maka di seluruh permukaan bumi sudah tidak ada hujan lagi. Berarti di mana-mana terjadi kekeringan. Tiba-tiba Dajjal muncul. Bagi daerah-daerah yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka akan turun hujan. Pohon-pohon akan tumbuh subur, ternak-ternak akan beranak pinak, dan tetap kering kalau daerah itu penduduknya tidak mau mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Maka banyak yang murtad. Diperpalah, Dajjal bisa mengerahkan setan-setan menjelma sebagai sosok ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia, ngetuk-ngetuk pintu, mengajak kita untuk mengimani Dajjal sebagai Tuhan. Nah, itu bahayanya. Ternyata riya jauh lebih berbahaya lagi. Coba di kitab Ta'liq Mukhtasar, yang dimaksud riya itu apa? Huwar rajulu yakumu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Riya yang dimaksud, salah satu contohnya, seorang yang berdiri menunaikan sholat. Sholatnya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia perbagus karena kehadiran seseorang, punya harapan orang itu memperhatikan sholat dirinya. Contoh,
Ada anak muda masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Biasanya standar, waladolin amin, kalau tidak li'ila, tabat yada, atau ina. Tiba-tiba masuk bapak-bapak, ngelirik sedikit, lah ini kan bapaknya si Eneng ini. Yang ina atau ina berubah menjadi amma yatasaalun. Ruku subhana rabbiyal adim biasanya 3 kali, ini mendadak 15 kali. Nah, itu namanya contoh riya yang ada di hadis. Ini jauh lebih ditakuti oleh Rasulullah melebihi munculnya Dajjal. Baik. Meskipun ini syirik kecil, sudah kita pelajari, tetap lebih besar daripada dosa besar. Kan ada syirik-syirik kecil. Syirik kecil itu tatoyur. Syirik kecil itu bersumpah menyebut nama selain Allah. Syirik kecil itu riya. Kemudian syirik kecil termasuk perkataan untung ada saya, coba kalau tidak ada kamu. Segala sesuatu Allah dilepas, faktor manusia yang disebut. Seperti perkataan usaha tidak pernah membohongi hasil. Itu juga salah. Karena banyak orang yang berusaha ternyata tidak mendatangkan hasil. Kurang apa Rasulullah? Perang Uhud ternyata kalah juga. Rasulullah berusaha tidak untuk menang. Oh, berusaha. Ternyata hasil mengatakan kalah. Nah, meskipun syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Mana dalilnya? Dalilnya di kitab Tauhid sudah pernah kita pelajari. Li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Bersumpah menyebut nama Allah meskipun berbohong lebih aku sukai daripada jujur tapi sumpahnya menyebut nama selain Allah. Si A ditanya, Anda mencuri motor ini, wallahi Allah yang beristiwa di atas arsy, saya tidak mencuri, padahal dia malingnya. Ini masih mending daripada Anda mencuri. Si B menjawab, demi Dewata yang agung, saya tidak mencuri. Memang dia tidak mencuri, cuma dia menyebut nama selain Allah. Si B dosanya lebih besar daripada si A. Baik, ketika riya disebut, ternyata riya itu tidak hanya melakukan perbuatan, meninggalkan perbuatan, faktornya manusia itu juga disebut riya. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan satu perbuatan karena faktor manusia itu termasuk riya. Misalnya, kalau di rumah tertawa terbahak-bahak, begitu di luar gak berani terbahak-bahak. Bahkan terkesan dia tidak tertawa kecuali hanya senyum. Meninggalkan tertawa terbahak-bahak karena faktor orang lain itu ternyata disebut riya. Jadi jangan meninggalkan satu perbuatan karena faktor selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di kitab Riyadhus Shalihin, bab riya ada bab sendiri. Kita akan mendapatkan riwayat justru yang diseret pertama kali ke neraka si mujahid, si ulama, dan si ahli sedekah. Setiap ditanya tentang amalnya, Allah selalu menjawab, kadzabta, engkau bohong. Apa yang kau lakukan? Aku berjihad. Bohong. Engkau berjihad li'an yuqala jariun. Kamu hanya ingin dikenang sebagai seorang pemberani. Akhirnya diseret ke neraka. Padahal mujahid, apa yang dia perbuat itu bermanfaat bagi kaum muslimin, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Sama dengan ulama dan orang yang bersedekah. Dia ditunggu-tunggu orang miskin. Ulama ditunggu-tunggu ilmunya. Ternyata semuanya tidak karena faktor Allah, justru akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka
saking bahayanya riya diperbolehkan kita berbohong untuk menutupi amal soleh. Di kitab Tauhid, obrolan Husain bin Abdurrahman dan Said bin Jubair. Ayyukum ra'al kaukaba al-barihah? Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Saya. Begitu ngomong saya, waduh, berarti dia tahu kalau saya sholat tahajud. Walam akun fi sholatin walakinni ludiktu. Saya bisa melihat bintang jatuh tadi malam bukan karena saya tahajud. Itu karena saya sedang tidur, tiba-tiba disengat kala jengking, saking sakitnya tadi malam aku tidak sempat tahajud. Padahal dia tahajud. Misalnya Pak Agus ditanya, Pak Agus gimana saum Senin Kemis? Aduh, saya menunggu Ramadan. Padahal saumnya Daud. Gimana Pak? Baca Quran sehari bisa 1 juz kelar? Kelihatannya saya bisa kelar sejuz itu cuma Ramadan. Setiap hari paling-paling cuma setengah lembar. Padahal bisa 3 juz. Nah, berbohong boleh. Menutupi amal soleh. Baik, intinya riya adalah syirik kecil yang lebih ditakuti daripada munculnya Dajjal. Cukup, ada pertanyaan seputar kajian atau di luar pembahasan saya persilahkan. Ya. Mengenai utang piutang, Ustaz. Ya. Ini korban yang udah meninggal, itu dipakai orang. Terus dia yang meninggal ini juga dia punya utang orang lain, itu hukumnya gimana, Pak? Mana kok agak ruwet ini? Ini maksudnya ini namanya Pak Mahmud. Ya, Pinjam ke orang, pinjam ke Pak Usman. Mahmud pinjam duit ke Pak Usman. Yang mati siapa? Yang mati yang itu yang Mahmud. Ya. Mahmud pinjam dan belum bayar, keburu mati. Iya, itu juga dia dipanggil lagi ke orang lain. Gitu. Ini. Yang mana? Yang Pak Mahmud. Oh, Pak Mahmud ternyata duitnya juga dia pinjamin, terus dia pinjam juga. Gitu. Ini ada orang lain pinjam juga. Iya, dia juga pinjam juga ke orang lain. Gitu. Ini Pak Mahmud duitnya dipinjam oleh ini. Iya. Ya. Itu dia pinjam kayak. Oh, ya. Itu bisa diselesaikan dengan khiwalah. Di Bulughul Maram ada. Ya, orangnya udah meninggal. Ya. Mau meninggal atau tidak meninggal? Jadi gini, pura-puranya jangan mati dulu lah, kasihan, ya. Ada hadis, matlul ghani yidulmun wa idaut bi'a ala maliin falyatba. Ngulur-ngulur pembayaran hutang padahal dia punya, itu kedoliman. Kalau ternyata ada kasus di mana Pak Mahmud tidak bisa bayar hutang, kemudian ada Pak Joni ternyata hutang juga kepada Pak Mahmud, maka hutang ini bisa dialihkan. Namanya hawalah. Maksudnya begini, Mahmud pinjam duit ke Usman, ternyata ditagih selalu minta maaf. Pak Mahmud tahu Usman pasti kecewa. Akhirnya si Mahmud memberi hiburan. Mas Usman, nggak usah kecewa, hutang pasti selesai. Kenapa? Ini Pak Joni sebenarnya punya hutang juga kepada saya. Bagaimana kalau hutang ini kita alihkan? Nanti Bapak jangan nagih ke saya, tapi nagih ke Joni, karena Joni sebenarnya punya hutang ke saya. Maka kalau ini sepakat, inilah yang disebut dengan hawalah. Dan hawalah syaratnya ada 2. Boleh, jadi ini hubungannya ini nanti, ini sudah nggak ada. 1, kesamaan piutang, minimal ada kesamaan. Ini pinjam ke sini berapa? 5 juta. Ini pinjam ke sini berapa? 200.000. Oh, tidak apple to apple, nggak nyambung. Hawalah dinyatakan cacat. Udah? Syarat kedua, ada kemampuan Usman nagih ke Joni. Harus. Kalau tidak ada kemampuan, maka hawalah dinyatakan cacat. Contoh,
Si Usman mau nagih ke Joni. Ternyata Joni baru saja keluar dari penjara kasus mutilasi. Berani nagih, menjadi korban berikutnya. Atau si Usman mau nagih ke Joni, ternyata Pak Joni ini profesor, dosen skripsi. Berani mahasiswa datang, Pak, saya mengajukan skripsi, Anda sebagai pembimbing, tapi juga saya mau nagih utang. Oh, itu akan disuruh pulang, nggak mau saya membimbing dirimu. Atau Usman mau nagih ke Pak Joni, ternyata Pak Joni calon mertua. Coba mau melamar, kami melamar putri Bapak, dan yang kedua ya setelah ini tolong hutang segera diselesaikan. Insya Allah gak jadi menantu itu. Gitu ya penyelesaiannya, bisa dialihkan dengan syarat dua tadi. Nanti melalui perwakilan dari yang meninggal. Ya, perwakilan dari yang meninggal. Kalau tidak bisa ini, berarti ya sudah, ini nagih kepada ahli waris. Anda pengen Pak Mahmud menderita di kuburan? Innal mayyit mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu. Mayit itu akan tergantung sampai dia melunasi hutangnya. Nah, di fikih disebut hawalah. Nah, bab fikih di sini sampai bab apa? Masih haji. Oh, masih haji. Oh, berarti masih panjang itu, Pak. Hawalahnya masih panjang. Dan saya perhatikan banyak kajian-kajian fikih, begitu fikih ibadah selesai, mentok tidak melanjutkan fikih muamalah, mungkin karena ustadznya pindah tempat, mungkin karena ustadznya mengundurkan diri atau diganti yang lain. Padahal fikih muamalah juga penting. Minimal bulughul maram selesai, sehingga tahu tentang money changer, tukar menukar, kemudian pinjam, nitip barang, kemudian termasuk sembarangan nanam pohon di tanah orang lain, menyelesaikan konfliknya bagaimana, termasuk ketika kambing nyelonong ke kebun kita, akhirnya apa? Kebun kita sayur habis dimakan kambing, siapa yang nanggung? Itu penting sebenarnya, bab muamalah. Ya. Hutang warisan. Misalkan ada orang hutang ke kita. Nah, kalau dia meninggal nih, nah, kita mau mengikhlaskan, kita harus konfirmasi ke ahli waris atau kita biarkan saja? Secara hukum kita diam nggak masalah, udah selesai. Tapi ikrar itu memang penting supaya keluarganya, seandainya keluarganya itu tiap hari nabung mengumpulkan uang untuk menyelesaikan hutang si mayit, mereka akan plong, Pak, kami ingin beribadah, kami juga ingin punya pahala. Salah satu bentuk pahala adalah mengikhlaskan hutang, maka saya mengikrarkan hutang Bapak Anda saya nyatakan lunas. Itu kan melegakan mereka sehingga mereka tidak akan terbebani dengan hutang ayahnya yang belum selesai. Itu sebenarnya tidak ikrar gak masalah. Sama dengan begini, ketika menyerahkan harta kepada orang miskin, tidak perlu disampaikan ini zakat atau ini infak. Kalau kepada amil iya wajib, Pak ini duit, ini zakat atau infak, harus tahu. Karena kalau uang yang kita terima bentuk zakat kan tidak bisa digunakan untuk pembangunan masjid, sehingga pihak badan amil zakat harus jelas ini uang untuk apa. Tapi ketika berikan kepada orang miskin sebenarnya tidak perlu ikrar, ngasih aja. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Tentang Musafir. Oh ya, kemarin kan sabar. Kenapa? Misalnya kan saya tinggal di Jawa ya, terus merantau ke Bekasi 3-4 bulan, pulang lagi,
bolak-balik itu lah. Ya. Itu posisi disebut musafirnya itu di mana, Ustaz? Musafir dan mukimnya itu di mana, Ustaz? Jadi musafirnya adalah KTP-nya mana? KTP-nya Jawa misalnya. KTP-nya Jawa. Merasa saya sebagai warga Jawa atau warga Bekasi? Seperti begini, saya sekarang sudah bukan orang Bekasi, tapi KTP-nya saya tidak berniat untuk merubah. Jadi KTP, SIM, apalagi STNK, apalagi paspor, ya termasuk itu tidak saya rubah. Kenapa? Satu, begitu saya meninggalkan Bekasi, ternyata Bekasi itu kota yang harus saya cintai. Bikin rindu ternyata. Dulu kemarin ya Allah bosan saya tinggal di Bekasi karena macet tiap hari. Begitu saya tinggalkan, ya Allah betapa berharganya Bekasi itu. Makanya saya tidak mau ganti KTP. Berarti meskipun KTP saya Bekasi, tapi saya sudah menjadi warga sana. Sehingga kalau saya di sini sudah tidak ada status saya sudah bukan warga mukim tapi musafir. Tapi saya juga tidak mengambil rukhsah. Jadi sholat ketika di Bekasi ya normal, lohor-lohor, asar-asar sesuai dengan waktunya, karena di Bulughul Maram hadis ke-3 bab safar Rasulullah juga karena Rasulullah yaksuru wa yutim. Rasulullah biasa mengkosor tapi juga beliau tetap sempurna dan itu tidak masalah. Nah sekarang rumahnya di mana? Sudah di sini. KTP-nya sudah di sini. Jangan misalnya kenyataannya. KTP-nya sudah di sini. Berarti ya sudah di sini. Begitu pulang ke Jawa, status kita musafir. Cuma harus tahu, safar itu ada dua. Safar yang saya tahu kapan balik lagi ke rumah, dan safar yang tidak jelas kapan saya balik. Kalau untuk misalnya kerja ini, dia kan tinggalnya di Jawa. Ke Bekasi ini kan merantau kerja 3-4 bulan baru pulang. Dia selama di Bekasi ini sebetulnya musafir atau mukim? Pertanyaannya, KTP-nya mana? Jawa. Di sini punya rumah atau kontrak? Ya udah, statusnya sana. Di sini musafir. Tapi jangan mentang-mentang musafir kemudian Ramadan tidak saum. Jadi saya kan musafir, gitu ya. Nah, kemudian jangan mentang-mentang musafir tiap hari kosor, akhirnya tidak pernah sholat ke masjid. Kenapa Mas tidak sholat di masjid? Kan masjid 4 rakaat. Saya kan musafir, harus dikosor. Ya jangan begitu, biasa-biasa saja. Jadi rukhsah tidak selamanya harus diambil. Nah kemudian safar itu ada yang saya tahu kapan saya pulang dan ada yang tidak tahu kapan saya pulang. Kalau tidak tahu kapan saya pulang, selama itu boleh mengkosor secara hukum. Misalnya mudik ke kampung halaman. Tanggal berapa balik lagi ke Bekasi, Pak? Tanggal 10 Oktober. Oh, dari mana Anda menyimpulkan ini tiket sudah saya beli? Tiket ke Bekasi sudah saya beli. Kalau sudah menentukan kapan saya bersafar, kapan saya pulang, berarti rukhsah hanya diberikan 3 hari, hari keempat sudah normal. Berarti mukim. Tapi kalau safarnya tidak jelas baliknya, selama itu dia bisa mengambil rukhsah. Dan kalau kita menggunakan madzhab Hanafi, rukhsah bisa diambil meskipun safarnya dalam rangka maksiat. Sampai begitu. Berarti ada orang bepergian ke sana kemari, tidak jelas kapan saya pulang, boleh mengambil rukhsah. Padahal safarnya maksiat, contohnya apa? Harun Masiku. Kan buron sampai sekarang. Kan gak jelas kapan saya pulang. Secara fikih Hanafi ya, selama
sampai hari ini Harun Masiku masih boleh mengambil rukhsah. Tapi cuma fikih ya, jangan akhirnya berarti Islam bukan begitu. Ini pemahaman fikih dari Imam Hanafi. Tapi ya itu, selama saya safar saya jarang mengambil rukhsah. Dulu bolak-balik ke Balikpapan, ke Tarakan, ke daerah-daerah, saya tidak mengambil rukhsah. Apalagi ke Mekah. Saya haji pertama kali itu sering tengkar dengan jamaah yang punya prinsip tidak mengambil rukhsah berarti sombong. Akhirnya apa? Tidak pernah ke Masjidil Haram kecuali sholat Jumat. Yang lainnya ke maghrib ke masjid gak mau. Apalagi duhur dan asar. Kenapa? Duhur kan mereka 4. Kalau saya 4 berarti saya tidak mengambil rukhsah, berarti saya sombong. Akhirnya apa? Adzan duhur berkumandang, dia langsung sholat di kamar. Duhur 2 rakaat, dilanjutkan asar 2 rakaat. Padahal selama 30 hari. Nah, itu kan sayang sekali. Kalau di Mekah jangan mengambil rukhsah karena kalimatnya apa? La tusyaddu rihal illa li thalathati masajidah. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh berpayah-payah dalam rangka ibadah kecuali untuk 3 masjid. Berarti kalau di Mekah 5 waktu ke masjid. Jangan sering mengambil rukhsah. Satu penanya terakhir, silahkan. Ya. Hukum menanam di tanah orang. Kok penasaran? Itu kan pelajaran Ustadz fikih. Oh, belum sampai. Iya. Soalnya hasilnya kadang-kadang dimakan gitu. Ada 3 kemungkinan. Ini tanah orang. Terus saya tanami. Jedul 3 tahun kemudian dia datang. Kaget, loh. Tanah saya kok ditanami. Maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya tidak ridho tanah saya ditanami pohon. Tolong cabuti. Loh Pak, kan saya sudah menghabiskan dana, sudah keluar tenaga. Pokoknya tiada maaf. Ini tanah saya, Anda menanam dan saya tidak menyetujui perbuatan Anda. 1. Yang kedua, orang itu bahagia, senang. Ya sudah, kita ganti dengan sistem muzaraah. Sekian persen hasilnya buat saya karena saya memiliki pemilik tanah, sekian persen Anda yang menanam. Yang ketiga, saya bahagia tanah saya digarap. Semua tanaman saya miliki. Dengan cara saya mengganti tenaga Anda dan biaya bibit. Bibitnya berapa Pak total? Ya total kalau dengan tenaga kira-kira 5 juta. Terima 5 juta, semua tanaman sekarang milik saya. Jadi 3 cara. Kira-kira bagusan yang mana? Cabuti, tiada maaf, atau ya sudah panen 50-50, atau tanaman ini saya miliki, saya ganti, nih duitnya untuk menggantikan keringat, tenaga plus bibit. Kalau dengan niat untuk memanfaatkan lahan kosong. Memanfaatkan lahan kosong bagus, itu namanya ihyaul mawad. Kalau ada tanah-tanah kosong, apalagi tidak ada pemilik, itu bagus. Supaya tidak ada peluang untuk bangunan liar. Jadi bagus. Di pinggir-pinggir tol itu kan banyak, seperti tol timur keluar, itu kan ada tanaman-tanaman sayur, padahal itu bukan yang miliki, bukan dia. Itu bagus, gak masalah. Kalau bisa, kalau boleh sepanjang Kalimalang Bapak tanami pohon mangga. Oh, cakep itu. Gimana Mas Prapto kalau punya program itu? Kan di Riyadhus Shalihin sudah kita baca hadisnya. Mamin muslimin yagrisu gorsan fayaquluhu tayrun aw dabatun aw insanun wa ma suriqalahu shadaqatun. Muslim rajin menanam.
hasilnya dimakan burung. Binatang melata berarti kambing dan teman-temannya. Manusia hilang pun dicuri, semua bernilai sedekah bagi yang menanam. Maka menanam tanah-tanah kosong itu bagus, itu ibadah. Insya Allah selesai. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.